Oke. Tadi kita langsung aja ya. Jadi waktu kita sudah hampir berapa nih? 20 menit ya. Ya kurang lebih 10, hampir ya. Oke, tadi intermezzo aja ya tebak-tebakannya biar kita cepet ya. Jadi kita langsung latihan soal aja ya. Oke. Oke, siap semua? Maaf ya atas tadi ada kendala teknis sedikit. Jadi kita terlambat sedikit untuk memulainya ya. Oke. Kita langsung aja ya. Kalian sudah sempat baca soalnya? Tadi kan Kakak sampaikan ya, boleh sambil dibaca-baca dulu soalnya biar nanti pada saat kita bahas langsung nih. Jadi kita bagi ya. Baginya kan ada 20 soal ya. Untuk beberapa soal nanti kita bagi ya sebentar. Saya share screen ya. Oke. Ini untuk nomor 21 sampai 27. Oh, ini maksudnya nomor 1 mungkin ya. Nomor 1 sampai 7 berarti ini ya maksudnya ya. Nomor 1 sampai 7 boleh yang bulan kelahiran Januari sampai Maret ya. Boleh kalian tanggung jawabi ya. Jadi nanti kita langsung kumpulkan. Oke, biar cepat. Nah, kemudian yang nomor 8, ini maksudnya ya 28 itu mungkin karena dia sesi kedua, jadi dia di sini dicantumkan nomor 28 ya, maksudnya nomor 8 ya. Nomor 8 sampai 14 itu dengan satu teks yang sama. Boleh yang bulan kelahiran April sampai Juni ya. Ingat-ingat dulu bulan lahirnya ya. Ya nggak bisa ingat dong ya. Kan nggak tahu gitu ya, tahu kan tanggal lahirnya ya sama bulannya ya. Oke. Lalu soal nomor 15 sampai 20. Nah, 15 sampai 20 nih. Cukup panjang ya ini ya. Tapi lumayan ya. Bulan kelahiran Juli sampai September ya. Oke. Nah, sisanya menjadi pengamat. Berarti yang bulan kelahiran Oktober ya, November dan Desember jadi pengamat. Jadi semuanya boleh dari nomor 1 sampai nomor 20 ya. Oke? Jadi kita bisa bagi dalam waktu ya sekitar 5 sampai 10 menit semuanya selesai gitu, tinggal kita bahas. Oke, deal ya. Oke, kita tunggu sekitar 5 menit lah ya. Oke, boleh nih ya tadi untuk soal nomor 1 sampai nomor 7 itu cannot minimize Zoom. Oh. 1 sampai 7 ya, itu Januari sampai Maret. 8 sampai 14 bulan kelahiran April sampai Juni. Kemudian 15 sampai 20 bulan kelahiran Juli sampai September, Juli, Agustus, September ya. Nah, sisanya Oktober, November, Desember itu semuanya jadi pengamat ya. Boleh ya semuanya. Atau pilih satu-satu dari berapa teksnya ya. Iya, ini dimatiin aja ya. Oke, mungkin nggak sengaja ya. Sebentar, saya cek dulu nih ya.
Bisa ya, 5 menit ya. Yuk. Atau sudah selesai? Sudah selesai, tadi kan kita udah banyak terbuang ya, lumayan ya. Oke, anggap sudah selesai lah ya, kita langsung bahas ya. Nah, boleh dari yang ini. Kita positif ya, berpikir positif mungkin kepencet ya. Mudah-mudahan ya, bener ya, nggak salah, kepencet, nggak sengaja. Oke. Ya, yang bulan kelahiran Januari sampai Maret untuk teks 1 sampai 7, coba sudah dapat jawabannya? Oke, ada yang 1C. 1C, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, boleh ya disampaikan di sini. Jadi terlihat nih, wah, ini berarti yang jawab nih sudah lewat nih ulang tahunnya nih gitu ya. Ya kan? Wih, ketahuan kan, bisa dilihat ya. Oke, wow, sudah sampai nomor 4. Oke, sampai nomor 4. Ada yang sudah sampai nomor 5, 6, 7, coba kita paling tidak ada satu perwakilan, kalau ada 5. Oke, masih 5 ya. Ada yang sudah berurut sampai 7. Wow. Wow, oke. Banyak juga ya yang bulan kelahiran Januari sampai Maret ya. Rame. Oke. Kita langsung bahas ya. Untuk soal nomor 1 sampai 7, ini kan teksnya sama ya. Yang belum ada judul. Ya, nomor 1 itu ada disuruh judulnya apa gitu ya. Judul yang tepat untuk melengkapi teks, untuk menyempurnakan teksnya. Gitu ya. Kalau menentukan judul masih ingat ya, gimana caranya, gimana tipsnya kita bisa menentukan judul? Masih ingat? Apa saja yang perlu kita. Wah, udah sampai 9 nih ya. Oke, boleh ditulis dulu ya supaya kalian bisa ini ya, saling berbagi gitu ya. Diambil dari kompilasi gagasan utama. Iya, betul. Ada juga inti ya, bahasannya tentang apa, ide pokok, kata kunci. Wah, ini udah bisa semua sepertinya ya. Berarti kita bisa cek ya, benar nggak ya gitu ya. Nah, dari teks ini kita udah tahu nih ke ide pokoknya dari paragraf 1, kedua, dan semuanya gitu ya. Disimpulkan dulu. Nah, kalau kita sudah simpulkan, maka kita dapat kata kuncinya nanti. Untuk menuliskan judul diperhatikan juga hurufnya ya, kata-katanya, diksinya juga kita perhatikan. Bukan berarti di judul itu dibuat dalam kalimat. Judul itu biasanya berbentuk frasa atau klausa. Gitu ya. Nah, boleh nih kita cek ya. Untuk nomor 1 sampai 7, ya betul sekali ya. Nomor 1 sampai 7 kita lihat di sini ya. Saya share ya. Sebentar. Ini kelihatan nggak ya? Oke, ini kita cek ya satu-satu ya. Nah,
Untuk soal nomor 1 sampai 7 kita bisa lihat ya di pembahasan, tapi kalian boleh sambil mengecek teksnya ya. Jadi bisa sambil itu ya, dua device kalau yang punya, kalau enggak nanti kamu bisa cek lagi ya. Nah, untuk nomor 1, tadi saya mau games tadi, tapi nggak jadilah ya. Karena udah lewat waktunya. Sebentar doang. Oke, ini ya nomor 1. Nah, nomor 1 tadi ada yang jawab C, ada yang jawab B, E, dan ada yang jawab C juga ya. Nah, bisa kita lihat ya sama-sama di sini ya. Saat kita menentukan judul, kita yang perlu diperhatikan itu ya pasti temanya ya. Temanya tentang apa tadi? Ada kata kunci juga ya. Nah, dia juga harus berbentuk frasa. Nah, menarik. Nah, ini nih. Mungkin yang berkaitan dengan tema ada, yang menarik ada, logis ada, tapi mungkin ada opsi yang kurang sesuai gitu ya, kurang logis. Jadi ini harus komplit. Nah, selain ide pokok tadi ya. Nah, jadi kalau kita baca kembali teksnya, judul yang tepat itu adalah opsi D, pencemaran udara. Nah, ini tapi angin harusnya besar ya. Angin ini besar. Dan perhatikan penulisan kata sambung atau konjungsi ya dengan kata depan atau prefix, bukan prefix di maksudnya ya. Preposisi itu juga harus diperhatikan. Nah, kecuali konjungsi dan preposisi itu semuanya awal hurufnya itu setiap kata mesti ditulis dengan huruf kapital ya. Oke. Kita lanjut ya, nomor 2. Nomor 2, mari kita lihat. Oke, nomor 2. Benar nggak tadi yang nomor 1 sama nomor 2 nih? Kita lihat ya, untuk nomor 2 gagasan utama ya, paragraf. Nah, ini kan udah sering ya kita bahas ya. Jadi ketika kita melihat satu paragraf, kita langsung ke teks soalnya aja ya. Nah, setelah itu kita langsung lihat nih, dia di kalimat terakhir adakah dia menunjukkan kesimpulan gitu ya? Adakah kata-kata yang merujuk itu kesimpulan, atau dia kalau di induktif berarti dia di akhir. Nah, sedangkan kalau dia deduktif berarti ada di awal. Gitu ya. Oke. Nah, jadi dari pembahasannya itu kita bisa lihat nih, ternyata oh ini masih bisa dicoret ya. Ternyata gagasan utamanya ada di sini nih, efek rumah kaca akibat peningkatan jumlah karbon dioksida. Nah, yang ini. Oke, jawabannya C. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Dan sepertinya banyak yang benar ya. Kalau dilihat dari tadi respon masing-masing ya, banyak yang benar. Oke, sudah bisa lah ya, 90% ya. Ada pertanyaan, saya coba buka kolom chat dulu. Nih sebentar, ada pertanyaan sampai di sini? Nomor 2, masih aman kan gagasan utama ya? Jawaban dan pembahasan dikirim ke grup. Kenapa harus tentang efek rumah kaca? Oke, kita lihat teksnya ya. Kenapa harus efek rumah kaca? Kita lihat yang mana subjeknya, yang mana predikatnya gitu ya. Jadi kalau dia kata kuncinya sudah seperti itu, ya, dan itu merujuk ke pola pengembangan paragrafnya, ya maka yang jadi kalimat utama atau gagasan utama pasti ada di salah satu atau di frasa, bisa jadi di kalimat di sini gitu ya. Oke. Nanti kalau misalkan masih bingung, kita lihat lagi ya, ada lagi nanti soal-soal yang seperti ini ya. Yang pasti
Untuk menentukan gagasan pokok itu memang tergantung pola pengembangan paragrafnya. Kalau dia deduktif, pasti di awal. Dan bahkan bisa juga di tengah, gitu ya. Sedangkan kalau dia induktif, udah pasti di akhir. Oke? Nggak ada di paragraf yang membahas efek rumah kaca. Masa? Bentar ya, kita lihat ya. Saya buka device dulu sebentar, biar nggak repot. Oke. Skip dulu sebentar ya, tahan dulu ya sambil ke soal pembahasan nomor 3. Kita lihat nomor 3. Bentar dulu ya. Nomor 3 nih, satu paragraf memuat satu gagasan utama atau ide pokok. Kalimat yang tepat mengawali paragraf ketiga teks tersebut, kalimat 10. Oke, kita cek dulu ya. Tadi katanya tidak ada membahas efek rumah kaca di paragraf keberapa tadi ya? Nomor 2 ya. C ya tadi ya. Terkadang kita menafsirkan dengan kesimpulan nalar kita sendiri juga ya. Makanya ada tadi harus logis ya, harus padu gitu ya. Di opsi C ya tadi ya, nomor 2, efek rumah kaca akibat peningkatan jumlah karbon dioksida. Ini paragraf selanjutnya dari teks tersebut. Nah, ini berarti kan dari paragraf selanjutnya, berarti tidak ada di sini. Kira-kira kalau kita mau menulis paragraf selanjutnya, kita mau pakai yang mana gitu ya. Oke, terjawab ya tadi siapa yang tanya. Di situ tidak ada membahas tentang efek rumah kaca gitu kan. Ini kan pertanyaannya kita simak. Gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya dari teks tersebut. Nah, ini masih 1-2 paragraf. Berarti paragraf ketiga gitu ya, kita prediksi berarti kita membahas efek rumah kaca. Begitu ya tadi ya. Clear ya tadi ya? Jelas ya? Siapa tadi ya? Reza ya tadi ya. Reza, jelas ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Saya buka dulu nih. Aman ya? Oke, kita ke nomor 3. Nomor 3 pun kita harus fokus juga ya dengan pertanyaannya, soalnya paragraf 2 sebenarnya terdiri atas 2 paragraf. Kalimat yang mengawali paragraf ketiga ada pada. Nah, kalau di paragraf kedua dan ketiga ini kalau misalkan kita buat jadi paragraf yang baru, berarti untuk paragraf selanjutnya itu diawali dengan kata atau kalimat nomor berapa. Gitu ya maksudnya ya. Nah, kalau kita lihat, kalau di dalam satu paragraf kan harus kohesif dan koheren ya. Jadi untuk tahu apa yang akan dibahas, cari kalimat yang tidak. Bentar. Jadi untuk tahu apa yang akan dibahas di paragraf selanjutnya, cari kalimat yang tidak dibahas dalam teks. Iya, tergantung ya. Jadi dia arahnya kemana. Nah, itu kan kita menyintesis namanya ya. Kita memprediksi gitu ya. Maka kita lihat nih dari pilihannya yang kira-kira nyambung itu tentang apa. Karena kan ini kalau dilihat itu kan proses-proses efek rumah kaca gitu ya. Makanya paragraf selanjutnya yang kita prediksi itu kita cocokkan juga dengan pilihan yang ada. Kemudian paragrafnya itu mesti satu paragraf yang sebelumnya itu mesti kohesif dan koheren, satu dan padu gitu ya, bersatu padu. Oke, aman ya. Bisa juga pemanasan global. Oke, bisa juga pemanasan global. Kalau pemanasan global ada nggak di pilihannya tentang pemanasan global? Ya kan? Itu. Oke? Tidak ada kan di situ pilihannya. Jadi kita mesti kontekstual juga ya. Konteksnya kita lihat kondisi opsinya apa aja, yang mana yang lebih mendekati. Gitu. Oke?
Sekarang kita lihat lagi nomor 3 tadi ya, kalimat 10. Kalimat 10 itu diawali. Nah, kita lihat nih, dari nomor 6, kalimat nomor 6 sampai 15 ini memang terlalu panjang. Paragraf yang ideal itu ya, jumlahnya minimal 3 kalimat. Oke, satu topik, satu gagasan utama, 3 kalimat minimal. Maksimalnya, idealnya tidak lebih dari 6 kalimat. Gitu ya. Jadi dari sini udah lebih ya. Kalimat ke-6 sampai 15 itu berapa kalimat, Bro, gitu ya. Nah, jadi ini mesti dipisah. Jadi bisa satu paragraf. Nah, paragraf yang baru itu kita lihat nih, yang mana yang topik atau gagasan utamanya yang berbeda. Yang 6 sampai 9 itu satu topik, satu kalimat utama ya, ide pokok. 10 sampai 15 satu ide pokok. Makanya dia bisa dimulai dari paragraf ketiga. Ketiga maksudnya ke-10. Paragraf ketiga itu bisa dimulai dari kalimat ke-10. Paham ya, nomor 3 ya? Iya, hujan coret-coret. Kenapa kok nggak pas kalau 11? Kalau 11, polusi udara ini berakibat pencemaran udara. Nah, di situ kan ada tuh ya, polusi udara itu ada rujukan ya. Berarti kan sebelumnya pasti ada lagi. Dia merujuk ke mana? Nah, gitu. Kalau misalkan kita balik lagi, mundur, bertambahnya jumlah kendaraan mengakibatkan bertambahnya polusi udara akibat asap yang dikeluarkan kendaraan tersebut. Polusi udara itu, nah, polusi udara itu berarti kan dia sudah merujuk ke kalimat sebelumnya. Makanya maksudnya itu polusi udara yang ada di paragraf yang ada di kalimat ke-10 gitu ya. Kalimat 12. Nah, kalau kalimat 12 dia sudah sambungan gitu ya. Pencemaran udara merupakan pencemaran udara merupakan, kita lihat lagi yang kalimat 6 sampai ke kalimat 9 ini dia tidak bicara tentang polusi gitu ya. Benar nggak? Gitu. Jadi kita mesti sambung-sambungin gitu ya. Dan ini juga berlaku ya kalimat rujukan yang pernah kita bahas ya, terus juga konjungsi, apalagi yang perlu kita ini ya siapkan apalagi ide pokok, itu semua kamu terapkan di sini. Oke? Kita lanjut ya. Aman ya sampai 3 ya. Kita lanjut nomor 3 sekarang. Nah, tak hapusin dulu bentar nih ya. Kok susah ya? Oke, kita langsung ke nomor 4 ya. Kita masih satu teks nih, 20 nih. Yuk, kita kooperatif semua ya. Yuk, kita bisa kerjasama supaya kita semuanya bisa nyaman dari kita untuk kita oleh kita ya. Nah, nomor 4 sekarang ya. Saya kok nggak bisa hapus ya ini ya. Oh, kayaknya kontrolnya ini ya. Oke. Maaf ya, ada gangguan di sini. Mungkin yang coret boleh hapus dulu. Saya nggak bisa hapus. Biasanya bisa. Ini kok nggak bisa ya. Oke, nomor 4. Nih tadi ada juga yang jawab ya, tadi ada yang benar juga ya. Simpulan dari teks, berarti kan semua dari kalimat 1 sampai kalimat 15. 15 kalimat di sini ya. Dari jumlah kalimatnya aja kan memang idealnya memang harus dibagi 3 paragraf gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya, opsi E yang lebih tepat. Opsi E itu pencemaran lingkungan akibat bertambahnya penduduk sangat memprihatinkan.
Nah, mengkhawatirkan di sini ya. Oke, sama ya. Nah, jadi kalau simpulan juga kita bisa lihat dari ide pokok atau gagasan utama dari semua. Nanti ya benar kompilasinya itu bisa di ini ya. Oh, saya stop dulu kali ya sebentar ya biar bersih ya. Sorry ya. Oke. Oke. Maaf ya. Kita hari ini kayaknya banyak gangguannya ya. Itu kalau udah mau ujian memang banyak ujian juga. Ujiannya nggak cuman ujian akademisnya gitu ya, ujian hati juga ya. Sabar. Oke, ini udah kelihatan ya? Semangat dong semua, nggak usah ini ya, semangat-semangat. Kita positif semua ya, oke. Asal jangan positif COVID aja, amit-amit. Nah, untuk nomor 4, tadi kita sudah ini ya, dari ide pokok, gagasan utama 2 dan 3 kita bisa gabungkan dan kita bisa simpulkan. Ibaratnya kalau kita lagi bicara, kita tahu topiknya apa. Nah, seperti itu pun kalau kita baca, apa yang kita nalarkan dari topik-topik bacaan tersebut, gitu ya. Oke? Aman ya nomor 4 ya. Untuk nomor 4 simpulan bisa lah. Kak, saya sampai sekarang masih susah untuk menyimpulkan hubungannya tanpa status apa ada status tapi nggak ada atau gimana atau halu gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu, oh soalnya susah ya. Saya sambil ini ya, sambil 2 device. Jadi bisa nggak ya 2 sekalian share ya? Kalau begini bisa kalian lihat nggak? Double-double gitu. Harusnya bisa ya? Bisa nggak? Bisa ya nih, kelihatan ya? Oke, begini ya. Oke. Nah, tadi nomor nomor 4 tips menyimpulkan ya tadi ya. Nah, jadi kan memang setiap orang punya persepsi masing-masing atas informasi yang kita terima. Ya, tergantung daya nalar kita juga ya kan. Nah, di sini kita latihan bernalar gitu ya. Jadi kalau mau menyimpulkan sesuatu, yang pasti kita tahu dulu nih subjeknya, ya kan? Subjeknya ngapain? Minimal ada subjek dan predikat. Dan biasanya untuk menyimpulkan sesuatu, subjeknya itu sering diulang. Bisa lebih dari 2-3 kali untuk dibicarakan. Misalnya kan kita lagi bicarakan SBMPTN nih sebentar lagi. Nah, di paragraf itu pasti ada banyak kalimat atau kata SBMPTN, SBMPTN itu, dan nah, itu jadi subjeknya tuh. Nah, predikatnya ngapain? Nah, SBMPTN sebentar lagi, persiapan. Nah, nanti kita tarik kesimpulan. Dari kata-kata yang sering muncul itu, kita bisa tarik kesimpulan. Dan kita harus gunakan keterampilan membaca kita juga, mau skimming, mau scanning, tergantung dari kalian nih. Lebih paham scanning apa skimming, gitu ya. Oke, memang ini agak rancu untuk menyimpulkan ini, karena kalau kita lihat dari isi teksnya, kayaknya benar semua nih gitu ya, beda-beda tipis, benar nggak? Pasti biasanya banyak sekali yang terjebak ya di sini. Jadi mikirnya, oh sama, perasaan sama deh, kok bisa gitu ya, benar ya? Nah, makanya kalau untuk menyimpulkan sesuatu, kita harus logis, bernalar yang logis dan positif ya. Jadi kalau kita udah opini kita sudah menyimpang dari topik, itu bisa jadi berbeda lagi nanti kesimpulannya. Ya kan? Kalau bedanya kesimpulan sama ringkasan, ringkasan maksudnya. Oh, kalau ringkasan, ringkasan kan berarti semuanya ada di situ. Ringkas gitu ya. Ringkas. Dan itu bisa lebih dari
satu kalimat. Kalau ringkasan, dia cuma dikecilin gitu ya, dikerucutkan. Nah, tapi kalau simpulan, satu kalimat tapi memuat semua informasi yang ada dalam satu bacaan. Ya kan? Kalau ibaratnya di novel, kesimpulan itu sinopsisnya. Oke? Bisa ya bedain ya? Kalau ibarat novel tuh, kamu baca novel atau cerpen deh ya, nggak usah novel, novel terlalu panjang gitu ya, lama. Cerpen. Ibaratnya kamu baca cerpen, sinopsisnya, rangkaian ceritanya itu ya, yang singkat tapi ya, ibaratnya kalau difilmkan itu trailernya itu, itulah yang dikatakan simpulan, bukan simpulan sih, sinopsis, rangkaian cerita gitu ya, yang sama dengan ringkasan tadi. Nah, kalau simpulan ini memuat semua dan biasanya hampir-hampir mirip dengan judulnya. Nah, itu ya. Oke. Jadi itu tipsnya, pasti kamu lihat dulu judulnya. Judulnya itu kamu kaitkan. Pasti judul itu juga ada frasa atau kata yang sering muncul, ada kata kunci. Nah, itu nanti kamu tarik 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 tarik, oh ini simpulannya berarti tentang ini. Gitu. Oke? Enggak apa-apa, kita bisa belajar ya, dengan banyaknya latihan nanti kita bisa juga, eee, jadi terbiasa dengan simpulan-simpulan yang disediakan ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 5 ya. Nah, nomor 5 nih masih satu teks tadi ya. Jawabannya B. Kita lihat soalnya tadi. Soalnya di sini dia tanya apa? Kalimat kelima, 4 dan 5 dapat digabungkan tanpa mengubah makna dengan cara memvariasikan kalimat tersebut menjadi kalimat berikut. Nah, ini memang butuh butuh mindful ini ya, butuh fokus nih ya. Oh, nggak kelihatan lembar pembahasannya? Oh, ini nggak kelihatan ya? Sekarang yang terlihat apa nih? Soal ya? Oh, oke. Ya, memang sekarang Kakak tunjukkan soalnya dulu supaya kita bisa, lihat gitu ya. Nah, ini pembahasannya ini ya untuk yang nomor 5 nih. Ya, tadi B ya. Jadi kalimat 4 dan 5 kalau kita gabung ya menjadi seperti ini nih. Jadi pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi. Nah, ini subjeknya nih. Kita juga harus kenali yang mana subjek pola kalimat kita mesti mesti bisa juga ya konsep dasarnya ini ya. Kalau kita di pola kalimat kita sudah susah yang mana subjek, predikat, objek, keterangan, frasa yang mana, ya pasti kita susah untuk menemukan ide pokok ya maupun kesimpulan nanti berhubungan juga dengan silogisme juga nanti, nalar-nalar gitu ya. Jadi di teks ini memang kita diasah nalarnya juga. Oke. Nah, di sini kalau kita gabung menjadi seperti ini tadi ya, pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi menjadi dua faktor kebutuhan penduduk dan pengguna kendaraan pribadi meningkat sehingga menimbulkan polusi udara. Nah, ini berkaitan dengan konjungsi juga ya. Kita bisa lihat nih ya lagi di soalnya, kita pindah lagi ke soal. Oke. Nah, kita lihat nih kan. Oke, yang opsinya ya di sini dia B ya tadi ya. Nah, kita bisa lihat pilihannya juga ya. Terus untuk menjawab soal yang nalar seperti ini tidak cukup hanya logika kita yang kita bicara sendiri gitu ya. Kok nggak ini, kok ini, kok ini, kok ini nyambung kemana-mana gitu ya. Jadi kita mesti pakai juga perasaan, feeling-feeling juga ya. Oke. Nah, jadi dicampur logika dan perasaan, jangan cuma logika atau cuma perasaan. Oke? B dan D hampir sama. B dan D hampir sama. B dan D hampir sama. Bedanya di mana? Kita lihat analisis lagi nih. Di sini ada pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang D.
pertumbuhan jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah, subjeknya saja udah beda. Gitu ya. Jadi kita mesti lihat subjeknya dulu nih. Subjeknya dan predikatnya. Oke? Aman ya? Kita lanjut nomor 6. Tadi soalnya penggunaan diksi yang tidak tepat adalah. Nah, kita lihat nih diksi yang tidak tepat di nomor 6 yang mana? Ini ya, diksi itu kan pilihan kata ya. Kata-katanya berarti harus baku ya. Nah, jadi di situ menghadapi. Nah, ini menghadapi berarti kan ini kalimat atau kata aktif. Kalau kita baca kalimatnya, sebentar kita buka lagi soalnya. Nomor berapa tadi itu ya? Bentar ya, nomor sebentar. Sorry. Udah sampai ke nomor 8. Ini tadi kata yang harusnya digunakan adalah dihadapi. Kata menghadapi ada di paragraf mana nih? Menghadapi. Kalimat 5, menghadapi kalimat 1 ya. Nih ya, kita lihat ya. Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah lama yang dihadapi manusia yang hingga saat ini. Oke, ini yang ditanya tadi penggunaan diksi yang tidak tepat, menghadapi. Emang dihadapi ya ditulis ya? Ada yang terjebak di sini? Ada yang terjebak di nomor 6? Kalimat diksi apa, Kak? Iya, kalimat diksi itu. Jadi kita kan kalau mau menyusun kalimat, kata-kata, pilihan kata diksi itu ya. Jadi kalau mau pilih diksi kita dengan kami, kalau konteks kalimatnya beda, itu bisa berbeda arti kan, nggak sama. Nah, yang sering kita dengar kalau misalkan ada yang cerita nih, iya kita lagi presentasi, dia bilang kita, padahal saya nggak ada di situ, harusnya kami gitu ya kalau mereka aja, gitu kan. Nah, diksi itu harus tepat, kita atau kami. Nah, seperti itu ya. Oke, aman ya. Tatanan maksudnya apa nih tatanan? Aman ya, oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. Aduh, masih nomor 7 ya. Sabar ya. Nomor 7 nih ya. Jadi ini kan kita pernah ya bahas kata rujukan ya, bagaimana. Nah, yang ditanya itu kata tersebut pada kalimat 5 tersebut berarti rujukan ya. Ini merujuk kemana gitu ya. Dia tujuannya maksudnya ngomongin apa gitu kan. Maksudnya kan rujukan kalau dia tersebut di sini, dia, beliau, yang seperti itu kan pasti ada sebelumnya. Kita lihat aja kalimat sebelumnya. Nah, makanya nih ada di opsi C, faktor penyebab pencemaran. Gitu ya, nomor 7 ya. Nomor 7 ada pertanyaan nggak? Oke, aman ya. Sip. Lanjut ya. Satu lagi untuk bulan kelahiran. Oh, udah habis ya. Sekarang topik yang berbeda. Bulan kelahiran April sampai Juni. Ayo silakan. Nomor 8. Nih ya, kita soal yang berbeda, teks yang berbeda. Mulai lagi nih coret-coret ya. Soal nomor 8 sampai 15, satu teks. Sudah dapat? Oke, kita ulang ya mungkin ya dari tadi yang masih bingung ya, mungkin karena ke-distract ya. Ini ya untuk nomor 1 tadi D, nomor 2 C, nomor 3 C juga, nomor 4 E, nomor 5 B,
nomor 6E, nomor 7C. Gitu ya. Kita sekarang nomor 8, B nomor 8. Oke. Nah, nomor 8 itu kita baca soalnya ya. Teksnya kamu harusnya sudah baca sih tadi ya. Nah, ini ya. Kalimat yang tidak mendukung isi teks tersebut. Nah, maksudnya tidak mendukung berarti dia kurang kohesif dan kurang koheren, kurang satu dan kurang padu. Ya, jadi tidak saling mendukung. Ada mungkin topik-topik yang kurang nyambung dari topik di satu paragraf itu, ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat kalimat nomor 5. Oke, kalimat nomor 5. Kalian bisa lihat lagi kalimat nomor 5 ini. Sebentar ya, nomor 5. Kesalahan dengan kisaran 5-10 meter tentu tidak akan berakibat fatal. Nah, caranya kalau kita lihat tidak mendukung, kita harus baca kalimat sebelum atau sesudahnya. Begitu ya, aman ya nomor 8 ya. Aman? Ya, mungkin kita positif ya, positif, berpikir positif yang ini kali ya, yang nggak sengaja kesentuh mungkin ya. Saya nggak bisa hapus, jadi sorry ya, saya stop lagi kali ya. Stop dulu ya, stop sebentar. Apa-apa lah ya. Lanjut lagi. Nah, kita sekarang ke nomor 9 ya. Waktu kita udah habis ternyata ya. Mungkin cepat-cepat aja ya, nomor 9. Nanti kalau ada pertanyaan boleh. Nah, nomor 9. Sesuai dengan isi kalimat sebelum dan sesudah bagian rumpang. Jadi yang tepat itu untuk melengkapi kalimat kedua, kegiatan ini dapat meningkatkan perilaku asertif anak usia 5-6 tahun. Khususnya kemampuan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keyakinan secara terbuka. Opsi D ya, nomor 9 tadi ya. Oke. Cara kalimat efektif, sama mencari SPOK. Wah, pertanyaan bagus. Ya, ini memang untuk mencari, untuk melihat kalimat itu efektif atau tidak, ini memang butuh proses yang panjang. Nah, memang sebelum kita bisa lihat itu prosesnya efektif atau tidak, kita mesti tahu nih pola kalimat, yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana objek, dan yang mana keterangan. Nah, itu cukup panjang ya pembahasannya. Intinya untuk jurus atau tips untuk kamu yang bingung bagaimana menentukan kalimat itu efektif atau tidak. Pernah ya saya kasih singkatan SPADA Hello ya, kalau kalian ingat ya. SPADA Hello tapi tanpa paralel gitu ya. Jadi SPADA Hello itu maksudnya SP-nya itu sesuai dengan pola kalimat SP, ada subjek predikat ya kan. Adahnya itu sesuai kaidah, maksudnya sesuai kaidah, itu baku ya, tulisannya juga tanda bacanya semua sesuai dengan UEBI, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang tepat kaidahnya, sesuai kaidah kebahasaan. Nah, he-nya itu hemat, nggak boros ya, nggak menimbulkan makna yang ganda, ambigu, terus logis. Nah, kalau misalkan kita mengatakan mayat itu mondar-mandir di rumah sakit. Nah, pasti kan nggak logis ya. Udah mayat kok mondar-mandir, horor jadi. Ya kan? Nah, kalau mau menyampaikan yang logis itu bagaimana? Sebelum meninggal, ya, korban atau orang tersebut pernah mondar-mandir di rumah sakit. Nah, seperti itu yang logis. Nah, itu harus komplit ya. Jadi untuk membedakan itu memang butuh konsentrasi tinggi ya, dan butuh banyak latihan. Latihannya apa? Membaca. Sebenarnya inti dari TPS PBM ini kamu banyak membaca. Itu aja sih. Nah, masalahnya
Malas. Ya benar, malas. Ngaku nggak? Malas membaca itu, ya kan? Oke, lanjut ya. Nomor 9 sekarang ya. Sorry, terlambat karena kita juga tadi mulai terlambat, jadi lama nih bisa ya. 10 nih ya, kalimat efektif juga nih ya. Kalimat yang tidak efektif ada di kalimat 3. Karena tidak ada subjeknya. Kalimat ketiga itu yang seperti apa? Coba saya baca ya. Secara umum pada saat ini peta digital sebagai alat navigasi telah sorry, salah salah. Salah kamar. Pantesan kok beda ya. Kalimat ketiga sebentar. Nah, sebelum bermain, agar anak diarahkan bermain secara tertib dalam kelompok di dalam. Nah, ini saja udah kurang efektif didengar kan? Dan ingat juga tidak perlu mengulang-ulang kata yang sama, kecuali memang kata ulang ya. Oke. Bukan males Kak, tapi dikejar waktu. Pembenaran. Iya iya, nggak apa-apa, dikejar waktu, yang akhirnya kita jadi sebenarnya bukan dikejar waktu ya. Coba dari awal kamu rajin baca, pasti lebih gampang sih ya. Tapi nggak apa-apa ya, dikejar waktu, jangan mau, kamu yang ngejar waktu, bukan dikejar. Oke? Kalau kamu yang ngejar waktu, pasti kamu bisa manajemen, atur waktu dengan baik. Yang pasti kamu harus prioritaskan kesehatan dulu, ya kan, istirahat yang cukup, mental yang siap, ya kan, sehat, lahir batin, gitu ya. Nanti bisa kok, tenang aja. Yang penting niatkan dan jangan lupa juga tetap berdoa ya. Oke, ini ya yang efektif tadi tidak ada subjeknya tadi ya. A ya, nomor 10 ya. Oke, lanjut ya. Cepet-cepet ya. Nomor 11, konjungsi yang tepar ya ini. Yang udah pada tepar, tepat maksudnya ya. Itu ada di kalimat ke-8 karena pada bagian sebelumnya terdapat pada kata baik. Nah, jadi ini masih tergolong mudah ya, nomor 11 ya. Tapi butuh konsentrasi juga ya. Oke, lanjut. Ini kalau kalian mungkin sudah bosan atau apa ya, udah habis waktu, mungkin ada PR, ada apa tuh ya, persiapan US, apa udah selesai US ya? Kalau nggak ada kata baik, pakai yang ataupun, Kak. Baik ataupun. Oke, sebentar ya. Ini nomor 11 ya. 11 ini konjungsi yang dapat mengisi kalimat ke-7 ya, kalimat ke-7. Karakter asertif yang dapat dilihat pada anak antara lain mengkomunikasikan pikiran dan perasaan dengan baik, memberi saran kepada teman, dan mengekspresikan perasaannya, baik positif. Nah, bukan ya, jadi maksudnya ini kata baik dan maupun itu sudah berpasangan, itu namanya konjungsi yang berkesinambungan. Jadi sama seperti bahasa Inggris juga ya, ada kalau bukan hanya berarti tetapi juga, tidak hanya tetapi juga gitu ya. Kalau baik titik-titik maupun titik-titik itu sudah satu pasang. Oke, jadi kalau ada dikatakan baik ini berarti nanti pasangannya maupun ini gitu ya. Kalau ataupun itu kan pilihan, dia hanya sebatas konjungsi antar satu kata sebelum dan sesudahnya. Nah, yang ini konjungsinya dia berkesinambungan ya, punya pasangan. Oke? Ada ya di materi konjungsi juga kita pernah bahas juga ya. Sip, lanjut. Lanjut ya, gas lagi ke nomor 12. Nah, nomor 12 masih konjungsi ya, konjungsi yang tidak tepat itu ada di kalimat 6. Jadi harusnya digunakan kata atau konjungsi bahkan. C ya, nomor 12 ya.
Oke, kita langsung bahas lagi ya. Lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kita tampung dulu ya, kita selesaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang masih mau terus di sini silakan. Kalau sudah ada kegiatan lain nggak apa-apa nanti live. Yang penting dapat dulu nih ilmu hari ini gitu ya. Kamu mesti dapat minimal 1, 2 lah ya, 2 lah sekarang ya, 2 konsep yang sudah kamu pegang dan kamu bisa latih. Oke, karena kan sebentar lagi nih kita deadline ya. Nah, ini bentukan kata yang tidak tepat. Nah, ini ada iya, tadi saya membaca ini pun tadi eh, sedikit ini apa typo ya. Ternyata ini disengaja jebakan Batman ya. Kenapa tidak tepat? Kata dasarnya apa? Masih ingatkah? Harusnya luluh ya, hilang nih. KTSP itu kalau disandingkan dengan vokal ya atau setelah huruf KTSP, kata dasarnya ini ya, KTSP ini setelah huruf vokal nih kan O, itu luluh jadinya, K-nya jadi hilang. Oke, kata dasarnya pesona. Nah, ada ya pesona. Setelah P itu E ya kan? Maka dia hilang P-nya. Jadi yang benar itu memesona, bukan mempesona. Begitu ya, perubahan bunyi, perubahan nasal. Ini artinya N ini nasal ya, ingat nggak? Nasal. Nah, tapi kalau misalkan setelah huruf KTSP ini, kata dasar yang awalnya K, T, S, atau P ini konsonan, contoh kata traktir nih di T ya, itu polos. Pasangannya kan mentraktir, bukan meneraktir. Karena setelah huruf T-nya itu R ya, R itu kan konsonan. Begitu ya. Masih ingat ya? Konsep ini mesti dipegang dan ini penting sekali. Banyak kesalahan berbahasa yang sering kita temui dan bahkan kita pun tanpa sadar memang sering memakainya. Oke, jadi yang benar mengomunikasikan ya. Kalau kata dasarnya sukses jadi apa tuh? Mensukseskan atau menyukseskan? Coba nih, boleh di chat ya. Menyukseskan atau mensukseskan? Kalau S itu pasangannya satu-satunya yang paling setia kan? Ingat nggak? Wah, udah pinter-pinter. Oh, pinter anak bunda. Oke, good, mantap. Lanjut ya. Ini tadi nomor 14 ya sekarang ya. Penulisan kata yang salah dalam teksnya itu kata bertanggung jawab. Jadi ini namanya kata majemuk. Tadi di awal sebenarnya kita mau pakai game itu tapi nggak jadi ya. Bertanggung jawab. Ini kan ada 2 kata majemuk. Kalau hanya awalan atau prefiks ber ditambah dengan kata majemuk itu tidak perlu maksudnya tidak digabung, dia harus pakai spasi. Kecuali ada konfiks. Tahu konfiks? Konfiks itu satu paket. Ada awalan ditambah akhiran. Ya kan? Awalannya apa? Misalkan pertanggungjawaban. Maka itu ditulis serangkai. Jadi harus konfiks dia. Konfiks ditambah kata majemuk berarti itu digabung. Ditindaklanjuti, digabung, ditandatangani, ya kan? Prefiks awalan di dengan akhiran i. Kata majemuknya tanda spasi tangan. Tapi kalau di hanya awalan atau hanya akhiran, itu tidak perlu digabung. Paham ya di sini ya konsepnya ya? Lanjut ya. Nah, nomor 15 objek. Nah, ini yang salah itu kata objek, harusnya objek tulisannya. Kamu bisa cek di KBBI ya. Kalau kata baku boleh dilihat tulisannya, huruf-hurufnya jangan sampai ada yang terbalik atau yang keliru ya. Ini mungkin aman lah ya. Lanjut. Kata navigasi. Nah, sudah tepat penulisannya ini. Pembahasannya nih yang nggak tepat nih.
Ada kurang-kurang gitu ya. Jadi nggak perlu diperbaiki, makanya jawabannya A, ya. Itu dari kata serapan navigation gitu ya, jadi kita adaptasi. Lanjut, kata populer. Nah, populer ini kurang tepat, harusnya diganti populer. Makanya jawabannya B. Oke. 18, kata permukiman. Nah, permukiman sudah tepat. Nah, kalau kamu mau lihat pembuktiannya, kamu langsung cek di KBBI aja. Berarti digabung jika hanya ada akhiran dan awalan, Kak. Iya, benar sekali Lutifia, tapi untuk kasus kata majemuk ya, kata kata tunggal juga sih pasti digabung ya. Misalkan tadi menyukseskan, ada me dan ada kan. Sukses kata dasarnya itu tetap digabung. Nah, khusus untuk kata majemuk juga harus. Kata dasarnya mukim, Kak. Kenapa nggak pemukiman? Nah, untuk awalan pe ya, pe itu beda lagi bunyinya. Sama dengan awalan be, ber, be, ada juga ya. Jadi ada juga yang luluh ya. Kalau di misalkan kata dasar ajar ya. Kenapa harus belajar? Kenapa nggak berajar? Nah, itu ada beberapa ketentuan-ketentuan khusus ya. Tadi yang nanya kenapa nggak permukiman. M itu setelah huruf vokal gitu ya. Beda itu yang menasal yang itu ya. Kalau itu yang menasal, kalau yang per itu nanti beda lagi nasalnya. Oke? Aman ya? Lanjut ya. Nomor 19. Nah, kata di antaranya sudah tepat. Ya, ini spasi. Karena ini menunjukkan apa? Preposisi. Jadi tidak perlu diperbaiki. Oke. Ini juga hanya masalah spasi, bisa jadi berkepanjangan urusannya ya. Belajar tentang EYD. Yang pakai istilah EYD itu zaman kapan? Nggak ada lagi cuy. Kita udah goodbye EYD itu dari 2015. Sudah berapa tahun tuh? 7 tahun. Sekarang istilahnya EBI, Ejaan Bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kamu dengar EYD, jangan lagi dipakai. Move on dari EYD, sekarang Ejaan Bahasa Indonesia. EBI ya. Tapi di soalnya digabung, Kak. Oh, maksudnya ini tadi Mita. Soalnya digabung ya? Oh, berarti human error. Kita lihat ya soal nomor 19 ya. Sebentar. 19 ini di antaranya. Oh iya. Anggap saja typo ya. Nggak apa-apa ya. Yang penting kamu tahu konsepnya kan? Ya toh? Oke, yang penting tahu konsepnya. Sip, 19 jadinya. Iya, kalau dari soalnya harusnya di antaranya yang D ya. Oke, nanti kamu bisa revisi ya. Yang terakhir ya. Terakhir 20 kata survei. Nah, kata survei kebanyakan memang surveinya pakai IE di sini ya. Ternyata itu tidak baku. Nah, yang baku ini sudah benar nih, survei. Ada diftong. Tahu diftong nggak? Pernah dengar kata diftong? Di bahasa Indonesia ada diftong istilahnya. Ada yang tahu diftong? Bukan si 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 Atong ya. Tahu? Tahu ya? Wah, ada yang tahu, ada yang enggak. Oke, yang tahu boleh saling mengingatkan. Yang enggak tahu, diftong itu ada nih, ada rangkap vokal. Kalau di Indonesia rangkap vokal itu beda ejaan lagi, beda lafal lagi. Bukan survei kan ini. Jadi survei. Jadi dua huruf vokal. Pantai bukan pantai, ya kan? Pantai.
I. Kalau dia di akhir, ada juga di awal, ada juga di tengah. Nah, seperti itu diftong ya. Jadi mesti kenalan dulu sama si diftong. Iya, betul. Jadi benar-benar ya banyak ya. Diftong itu di bahasa Indonesia memang jarang disuarakan, tapi ternyata banyak aturan-aturan juga mengenai diftong ya. Oke, sampai di sini ya pembahasannya. Ada pertanyaan lagi? Mau diulang dari awal? Oh, ini sudah, wah, sudah besti-bestian nih. Oh, siap, oke, mantap. Ada pertanyaan lagi? Tadi mungkin yang saya mungkin sorry nggak sempat terbaca chatnya, pertanyaannya ada lagi nggak? Saya coba standby dulu nih di sini di chat, kolom chat. Kak, untuk nomor 11, oh jauh banget nih, cepet-cepet nih. Sebentar ya. Ada tadi pertanyaan dari siapa ini tadi? Aduh, udah kemana? Bergerak sendiri dia. Oh, mau diulang. Oke. Pembahasan di grup. Bentar. Aduh, sebentar ya. Ini saya mau buka chatnya karena banyak chat yang masuk, jadi dia bergeser, jadi belum sempat dibaca semua. Oke, yang tadi minta diulang, saya ulang dari awal ya. Boleh ya. Ini ya. Ini tadi saya mau kasih game sih, tapi nggak jadi ya. Nanti aja. Nah, ini nomor 1. Bisa dilihat ya. D. Oke. Kemudian nomor 2 C. 3 C. 4 E. 5 B. 6 E. 7 C. 8 B. Cepetan nggak? 9 D. 10 A. 11 E. 12 C. 13 C. 14 D. 15 C. 16 A. 17 B. 18 A. 19 tadi tidak perlu diperbaiki D ya tadi ya. D apa C ya? 19 D ya. Ditukar nanti ya D ya. 20 A. Oke? Aman ya, sudah ya? Oke, saya tutup dulu ya. Ini sambil saya lihat dulu chat-chat yang mungkin teman-teman yang udah bosen ya. Atau udah punya agenda lain, silakan, nggak apa-apa live duluan. Yang masih punya pertanyaan, boleh diulang pertanyaannya, terlalu tenggelam kayaknya nih ya. Banyak jauh nih. Jauh chatnya ini, pertanyaannya saya nggak bisa baca tadi. Karena cepet banget. Oh, 16 bonus kan D sama-sama navigasi. Oh ya, nomor 16 navigasi. Nomor berapa tadi? 16. Enggak juga, beda kan navigasinya itu apa? Navigasinya ada yang pakai tanda kutip, ada yang tidak pakai tanda kutip, ada yang cetak miring, ada yang enggak. Beda, Nak. Kok Nak sih ya? Beda, Dek. Saya biasa ngomong Nak jadi Nak juga jadinya. Beda, siapa tadi yang ngomong nih? Enggak ada namanya, titik doang nih, siapa nih? Si titik.
Beda ya, itu satu navigasinya yang D, D itu ya navigasi tapi ada yang huruf besar N-nya. Terus ada yang pakai kutip 2, ada yang kutip 2 plus cetak miring. Beda kan? Ada yang tanpa kutip 2, beda kok. Oke, apalagi nih pertanyaannya. Pertanggungjawaban itu digabung, Kak? Iya, betul, digabung. Karena dia ada konfiks ya, ada konfiks ada awalan dan akhiran. Kalau dia hanya awalan atau hanya akhiran, itu pakai spasi. Tindak lanjut, ditindaklanjuti, berarti digabung. Ya, ditandatangani, ditanda tangan, berarti ditanda itu gabung spasi tangan. Tapi kalau ditambah i, akhiran i berarti digabung ditanda tangani, gitu ya. Oke, apalagi nih pertanyaannya boleh nih untuk 20, cepet banget. Kak, emang di itu imbuhan kok digabung? Iya, jadi ada 2. Di itu bisa berupa prefiks, awalan. Maksudnya ini kata pasif ya. Di-nya itu kata pasif. Yang di yang satu lagi untuk preposisi. Makanya kita mesti tahu nih, kalau dia untuk preposisi, dia harus pakai spasi. Karena menunjuk tempat. Ya kan? Di rumah berarti di spasi rumah. Tapi kalau awalan di ya, prefiks di, kata pasif dari misalkan dari memasak, dimasak. Berarti itu digabung, dimasak tulisannya. Jadi itu bedanya. Dia preposisi atau dia prefiks. Kalau dia preposisi itu wajib pakai spasi. Tapi kalau dia prefiks yang bisa dibuat jadi kata pasif aktif, pasif aktif, ada awalan me jadinya diganti me, itu wajib digabung gitu ya. Konsepnya apa dan itu materi itu maksudnya nih untuk konsep apa dan itu materi atau soal apa, mungkin tadi soal oh ini hanya latihan soal ya, jadi dia ini sudah kompilasi dari pembahasan-pembahasan yang lalu yang bisa kita cek dulu nih, kita sudah sejauh mana pemahamannya gitu ya. Oh, berarti kalau di yang menyatakan tepat itu harus pakai spasi ya? Betul. Jadi kamu kalau di yang menyatakan tepat itu kalau diganti ke itu pasti dipisah kan? Ke rumah, di rumah bisa diganti. Nah, kalau di yang diganti yang di itu bisa diganti dengan me berarti digabung ya. Betul ya. Nomor 14 itu kalau hurufnya huruf hidup ayo ayo baru dipisah ya, Kak, dan huruf mati dia harus digabung. 14. Sebentar ya, kita cek ya. 14. Hurufnya huruf hidup nomor 14. Nomor 14 itu maksudnya apa nih? 14 itu tidak ada huruf hidup atau huruf apa ya? Ini 14 tentang tadi penulisan kata imbuhan ya. Imbuhan pertanggungjawaban tadi ya. Oh. Coba ya saya lihat lagi chat-chatnya. Coba ini Franz ini boleh maksudnya apa ya? Nomor 14 atau mau tanya KTSP mungkin ya? Apa-apa maksudnya ini? Beda cerita kayaknya ya. Kak emang tadi udah ya kok digabung sudah. Kuisis kayaknya kita nggak sempat. Udah kemalaman ya kita hari ini ya. Ada sih saya siapkan tapi nggak sempat ya. Kasihan kalian nanti kemalaman.
Maksudnya, Kak, yang A itu kenapa dipisah dan di B digabung? Opsinya maksudnya ya. A itu maksud Kakak yang A itu kenapa dipisah dan di B digabung? Nomor 14 ya, maksudnya Franz tadi ya? Kakak kurang ngeh nih. Kayak, oh. Nah, itu tadi diarahkan, itu maksudnya prefix. Dia berarti awalan. Kalau dia yang untuk awalan kata pasif, itu kalau kita ganti jadi mengarahkan, bisa kan? Itu kata kerja. Itu bukan preposisi yang digabung. Jadi yang digabung itu menunjuk ke ini ya, ke apa sih namanya? Kata kerja pasif. Jadi kata kuncinya kalau Kakak pernah ngomong ya, kalau di rumah mertua pisah atau gabung gitu ya, ingat nggak? Pisah pasti bisa maunya kan? Kalau dipeluk nempel nggak? Nempel. Nah, jadi di rumah mertua kan menunjukkan tempat, jadi dia dipisah. Tapi kalau dipeluk kan nempel, ya kan? Kita bisa ganti jadi kata aktif memeluk, ya kan? Di me pasif aktif, tahu konsepnya itu kan? Nah, itu harus digabung, diarahkan. Berarti kan kata dasarnya arah, diarahkan. Itu bukan menunjukkan tempat, diarahkan. Itu prefix awalan di. Gitu ya tadi ya. Siapa? Franz ya tadi ya. Berarti selain yang menyatakan tempat itu digabung, Kak. Iya, di nggak harus tempat ya, iya tempat ya. Di pasar, di rumah, di sekolah, di sana, di sini, apalagi di mana, di ya pokoknya dia kalau menunjukkan preposisi itu dipisah. Kalau dia tidak menyatakan tempat yang bisa diaktifkan katanya, ya kata kerja. Kalau dia berupa kata kerja, berarti itu prefix, berarti digabung. Ditulis ya, ditulis digabung. Karena kan kalau kita ubah kata dasarnya kan tulis. Kalau kita ubah awalannya jadi jadi kan menulis kan. Nah, berarti ditulis tulisannya digabung. Tanpa spasi ditulis. Ditulis menulis gitu ya. Cara menentukan kata pasif atau aktif. Nah, kalau kata aktif pasti biasanya awalannya me atau ber. Gitu. Kalau kata pasif sudah pasti di, tapi bukan menunjukkan tempat. Gitu ya bedanya ya. Oke, jadi kamu kata dasar, mungkin kata-kata kerja boleh nih kamu cari-cari kelompok-kelompok kata nih supaya bisa bedain gitu ya. Banyak klasifikasi kata ya, kata dasar itu bisa jadi kata turunan berimbuhan, bisa jadi kata ulang nanti, bisa juga kata majemuk. Nah, itu lebih panjang lagi nanti. Oke. Menunjukkan letak ya, Kak. Ya, bisa menunjukkan letak. Intinya kalau untuk preposisi itu kan di, ke, dari. Nah, itu tuh kan pasti spasi. Menunjukkan tempat. Ya kan? Makanya dia harus dipisah. Itu pembedanya. Jadi kalau misalkan digabung berarti itu kata kerja pasif. Analogi perbandingan kata gimana, Kak? Kalau analogi perbandingan kata itu panjang ya pembahasannya. Jadi analogi perbandingan kata itu nanti kita mesti tahu dulu nih kata diksi-diksi tertentu untuk konteks tertentu gitu ya. Jadi harus kita baca dulu, kita telaah dulu. Kalau enggak kita nggak bisa nerka-nerka atau hanya sebatas kita ngafalin kata, nggak bisa. Namanya analogi. Ya, Nisa pasti ya di Anwar ini. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh ya.
Kalimat efektif sama yang bukan efektif itu yang gimana, Kak? Ya, tadi ya, kalau kalimat efektif, dia sudah, eee, intinya ya, inti konsep kalimat efektif itu, ketika kita mendengar atau membacanya, kita tidak, eee, lari topiknya gitu ya. Jadi satu topik, ya kan, terus kita nggak menimbulkan makna yang ganda. Makanya dia harus ada polanya, harus minimal ada subjek predikat, ya, harus, sesuai kaidah, baik itu kata bakunya, tanda bacanya, huruf kapitalnya, dan semua kaidah kebahasaan. Kemudian dia harus hemat, terus logis, ada juga harus paralel. Ya, misalkan kata begini, "Saya membeli" saya sedang mengerjakan tugas pembelian, saya sedang mengerjakan tugas pembelian, koma, memasak lauk, koma, dan menulis pantun misalnya. Nah, itu kan ada satu tadi, saya sedang mengerjakan pembelian. Nah, pembelian, memasak, dengan satu lagi tadi menulis. Nah, itu harus sama-sama, kalau mau sama-sama pe, ya awalan pe semua, pembelian, pemasakan nggak mungkin ya. Penulisan, ya masih mungkin. Berarti yang cocok yang mana? Yang paralel. Berarti kita buat awalan me semua. Saya sedang mengerjakan atau saya sedang melaksanakan atau mengerjakan apa tadi, gitu ya. Terus menulis, memasak dan menulis, jadi satu paralel juga, itu harus efektif juga, begitu juga ya. Ada juga paralelismenya, tapi jarang sih. Oke, ini tadi boleh kasih contoh yang mana nih? Nasirudin, contoh apa maksudnya nih, Dek?